Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idha nandati pecca nandati kata punya ubayatha nandati punyang me katanti nandati bio nandati sugating gatoti. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat bajik. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika ia berada di alam bahagia. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, ya, sungguh berbahagia sekali ya pada kesempatan yang sangat baik ini ya bisa bertemu dan berkumpul dengan Bapak Ibu saudara sekalian ya dalam puja bakti yang biasa diadakan hari Minggu di Wihara Dhammacakka. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya hari ini adalah hari yang istimewa ya. Karena hari ini ya kita memperingati hari ulang tahun ke-69 ya kemerdekaan RI. Ya, dan untuk itu ya Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya juga ya tidak kelupaan ya untuk merayakan hari ya ada lomba-lomba untuk anak-anak ya remaja dan dewasa. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya di samping ya bulan Agustus ini ya bertepatan dengan bulan 7 ya dalam penanggalan Imlek ya. Dan ya di dalam dialek Hokkien ya disebut Chitgue ya, dan ya biasa dalam bulan Chitgue ini ya biasa ya masyarakat Tionghoa ya biasa mengadakan sembahyang Joko ya ulang bana ya, dan ya sembahyang Joko ini ya adalah sembahyang ya untuk para leluhur ya untuk sembahyang untuk para leluhur ya memperingati para leluhur ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya sebenarnya ya sembahyang Joko atau ulang bana ini ya di dalam Buddhisme ya sama dengan patidana ya melimpahkan jasa kebajikan ya. Jadi sebetulnya ya mengadakan patidana ini ya tidak usah harus menunggu ya Chitgue atau bulan 7 ini ya. Jadi setiap saat kita berbuat kebajikan, ya kita bisa melimpahkan ya jasa kebajikan ini ya kepada para leluhur ya dan sanak keluarga yang telah meninggal ya. Ya jadi ya tidak usah ya harus ya menunggu bulan-bulan tertentu ya seperti ya Joko atau Cengbeng ini ya. Jadi setiap saat ya kapanpun ya kita berbuat kebajikan ya kita bisa melimpahkan jasa kebajikan ini ya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya pada umumnya ya kita pasti ya menginginkan ya kebahagiaan, ya kesenangan, ya tidak ada yang ingin kekurangan, kesedihan atau menderita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya kesenangan atau kebahagiaan ini ya tidak bisa ya kita dapatkan dengan cuma-cuma, ya tidak bisa kita hanya dengan meminta atau memohon. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya di dalam Anguttara Nikaya disebutkan ya ada 5 hal ya yang diinginkan, dicintai dan disukai oleh manusia ya tetapi jarang diperoleh ya sebagai akibat dari kebajikan. Apakah kelima hal itu? Ya kelima hal itu adalah umur yang panjang, ya kebahagiaan, paras yang elok ya, kemakmuran dan
setelah meninggal terlahir dalam bahagia. Ya, Sang Buddha menyatakan bahwa kelimanya ini ya tidak bisa diperoleh hanya dengan meminta, memohon atau berdoa ya. Apabila kelimanya ini ya bisa diperoleh dengan meminta atau memohon atau berdoa, ya siapa ya yang tidak akan memperolehnya? Ya, tetapi Sang Buddha ya mengatakan bahwa ya kelimanya ini ya harus diperoleh dengan jalan berbuat kebajikan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya hanya dengan berbuat kebajikan ya kita bisa memperoleh ya apa yang ingin kita dapatkan ya, seperti ya kebahagiaan, kesenangan, kekayaan, kesejahteraan, umur yang panjang ya. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya di dalam Buddhisme ya banyak ya banyak cara untuk berbuat kebajikan. Ya salah satunya adalah yang disebut dasa punya kiriya watu. Ya dasa punya kiriya watu ya. Dasa punya kiriya watu ini adalah di dalam bahasa Pali. Ya dasa itu artinya adalah 10 ya. Punya itu artinya baik, bermanfaat, berguna atau berjasa. Kiriya itu adalah melakukan. Waktu itu adalah dasar atau cara. Ya. Jadi dasar punya kiriya waktu ini artinya adalah 10 cara atau 10 dasar ya untuk melakukan kebajikan, ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berjasa. Ya, apakah ke-10 cara ini? Ya, yang pertama adalah dana. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya dana ini ya berasal dari bahasa Pali. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya ya sama dengan dana atau amal ya, atau hadiah ya, atau pemberian. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya dana dalam ajaran Sang Buddha ini ya memegang peranan yang sangat penting ya sebagai landasan dasar ya, dan memegang peranan yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya Sang Buddha ya pertama-tama mengajarkan kepada umatnya untuk berdana ya. Ya, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kepada umatnya ya untuk meminta atau untuk memohon ya. Ya karena ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya dengan berdana atau dengan beramal, dengan memberi kepada mereka yang membutuhkan ya, kita bisa melepas ya keserakahan kita atau kemelekatan kita ya. Tetapi apabila kita meminta atau memohon ya, pasti ya, nanti keserakahan kita akan bertambah ya. Ya apabila kita meminta sesuatu, kemudian permintaan tersebut ya bisa kita dapatkan ya. Misalnya ya kita ya ingin motor ya, pasti setelah kita mendapatkan motor ya pasti ingin yang lebih ya, seperti mobil ya. Apabila kita ya sudah dapatkan mobil ya pasti akan lebih lagi ya, kita pasti akan minta lagi yang lebih lagi ya. Nah pasti permintaan kita tidak akan pernah terpuaskan ya. Dan apabila semakin banyak permintaan kita ya, semakin banyak keserakahan kita ya. Dan semakin banyak keserakahan kita, maka semakin banyak kilesa atau kekotoran batin kita. Dan apabila semakin banyak kekotoran batin kita ya, maka pasti penderitaan kita akan bertambah ya, dan kebahagiaan kita akan berkurang ya. Tetapi apabila ya kita suka berdana ya, memberi kita untuk mengurangi keserakahan atau kemelekatan kita ya, maka ya pasti keserakahan kita akan berkurang ya. Ya semakin berkurang keserakahan atau kemelekatan kita ya, maka kekotoran batin kita juga semakin berkurang ya. Nah semakin berkurang kekotoran batin kita ya, maka penderitaan kita akan berkurang ya. Jadi kebahagiaan kita akan bertambah ya. Jadi ya Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk berdana ya, untuk memberi. Tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta atau memohon ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya berdana ini ya bisa ya kita berdana ya dalam bentuk barang atau materi ataupun non materi ya. Ya jadi apabila kita mempunyai ya dalam bentuk barang ya, seperti uang, pakaian atau apa ya, apabila kita punya ya kita bisa berdana.
Tetapi apabila kita tidak mempunyai materi, ya kita bisa berdana ya dalam bentuk non materi, ya seperti memberikan tenaga, memberikan nasihat, ya ataupun ya kita membersihkan, menyapu halaman atau apa ya supaya ya kita bisa memberikan kebersihan ya atau kerapihan ya. Jadi berdana ini ya tidak usah harus selalu dalam bentuk materi ya, atau ya kita bisa memberikan nasihat ya kepada mereka yang membutuhkan ya. Jadi jadi apabila ya ada orang ya yang ya kadang-kadang apabila kita berdana ya dalam bentuk materi ya kepada ya misalnya kepada penjudi atau pemabuk, yaitu akan lebih menjerumuskan mereka ya. Malahan itu tidak berguna ya. Tetapi apabila misalnya kita ya berdana memberikan nasihat ya kepada penjudi atau pemabuk, ya pasti akan lebih bermanfaat ya. Ya mungkin bisa membuat mereka sadar ya. Ya tetapi apabila ya kita berdana ya uang ataupun ya barang ya kepada mereka, ya pasti mereka akan tambah ya dalam berjudi atau bermabukan lagi ya. Ya jadi ya dalam berdana ini ya kita harus pandai atau bijaksana ya. Jadi tidak semua pemberian ini harus dalam bentuk dana atau materi ya. Ya jadi kadang-kadang ya berdana nasihat ya. Ya jadi dana ini ya banyak sekali macamnya ya. Atau ya mungkin ya di dalam pemberian atau dana ini ya disebutkan bahwa dana dalam bentuk dhamma ini melebihi ya atau dari semua pemberian dana lainnya ya. Jadi dana dalam bentuk dhamma ini merupakan dana yang tertinggi ya. Ya jadi karena ya dengan berdana dhamma ini ya bisa membuat ya orang ya bisa tersadar dari kekeliruannya. Ya itu yang pertama adalah dana ya. Kemudian yang kedua adalah sila ya. Sila ya, artinya melaksanakan kemoralan ya atau etika. Ya untuk umat awam adalah Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari ya, atau Atasila ya di dalam hari-hari tertentu. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya sila ini ya juga ya adalah suatu perbuatan baik juga ya. Karena ya apabila kita melaksanakan sila ya dalam kehidupan sehari-hari ya, maka kita tidak akan gelisah ya, tidak akan khawatir ya. Maka pikiran kita akan menjadi tenang, akan baik. Pikiran kita akan menjadi damai ya. Ya coba ya apabila Bapak Ibu ya melanggar sila, ya pasti ya pikiran Bapak Ibu pasti akan gelisah, akan khawatir. Ya coba saja ya apabila misalnya ya Bapak Ibu melanggar sila pertama atau sila kedua ya misalnya membunuh atau mencuri ya kemudian ya ada misalnya seorang polisi ya yang datang kepada Bapak Ibu sekalian ya, padahal polisi itu ya maksudnya hanya untuk menanyakan sebuah alamat ya pasti Bapak Ibu sudah ketakutan ya, karena takut ya karena polisi itu ya menangkap Bapak Ibu ya, karena sudah melanggar sila ya. Tetapi apabila Bapak Ibu ya tidak melanggar sila ya pasti ya Bapak Ibu pikirannya akan tenang ya, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir ya, karena ya kita tidak melanggar sila ya. Jadi ya melanggar sila ini melanggar sila ini akan membuat pikiran kita ya menjadi gelisah, menjadi khawatir ya. Tetapi apabila kita melaksanakan sila ya dalam kehidupan sehari-hari ya, maka pikiran kita akan tenang ya, akan baik. Dan pikiran tenang atau baik ini ya apabila kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya akan mengkondisikan ya menjelang kematian kita ya, pikiran kita juga akan menjadi baik ya, akan menjadi tenang ya. Nah apabila kita meninggal ya dalam keadaan pikiran baik atau pikiran tenang ya, maka kita bisa terlahir kembali ya di alam-alam bahagia ya. Tetapi apabila kita meninggal ya dalam keadaan
pikiran gelisah, ketakutan atau kekhawatiran, ya, maka ya setelah meninggal ya bisa terlahir di alam-alam apa ya, atau alam-alam yang menyedihkan, ya seperti yang terjadi ya pada Ratu Malika, ya. Nah, Ratu Malika ini ya dia banyak sekali ya berbuat kebajikan, ya, dia berdana kepada sangga, ya, banyak sekali berbuat kebajikan, ya, cuman ya dia pernah melakukan satu kesalahan, yaitu dia pernah berbuat hal yang tidak senonoh dengan seekor anjing, ya, dan dia sangat menyesal sekali, ya, bahwa dia pernah melakukan hal tersebut, dan menjelang kematiannya ya dia teringat kepada perbuatan tidak baik tersebut, ya. Nah, dan setelah meninggal ya Ratu Malika ini ya walaupun dia banyak berbuat kebajikan, ya, tetapi setelah meninggal dia terlahir kembali di alam neraka, ya. Tetapi ya dia di alam neraka hanya terlahir seminggu, ya. Setelah itu kemudian Malika dia terlahir kembali ya di alam dewa, ya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi sangat penting ya bagi kita agar kita mempunyai pikiran yang baik, ya. Ya, karena ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita tidak tahu ya kapan kita akan mati atau meninggal, ya. Setiap saat kita bisa saja mati, ya. Karena ya kehidupan ini adalah tidak pasti, ya. Sedangkan kematian adalah pasti, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya hendaknya ya kita setiap saat berusaha ya untuk bisa membuat pikiran kita menjadi baik, ya, menjadi tenang, ya, menjadi ya damai. Ya, dan bagaimana ya agar pikiran kita bisa menjadi baik, menjadi tenang, menjadi damai, ya tentunya ya kita ya pertama-tama ya tidak berbuat kejahatan, ya, tidak melanggar sila, ya. Ya, apabila kita tidak berbuat kejahatan atau melanggar sila, ya, maka ya pikiran kita akan menjadi tenang, baik. Kemudian ya melaksanakan sila, ya, apabila melaksanakan sila, ya pasti pikiran kita akan menjadi baik, tenang, ya, apalagi ya ditambah dengan meditasi, ya, nah meditasi ini ya termasuk yang ketiga, ya, yaitu bawana, ya. Jadi bawana ini ya adalah mengembangkan pikiran, ya, ke arah yang lebih baik, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, bawana atau meditasi ini ya ada dua, ya, ada yang disebut samatha bawana dan juga ada yang disebut vipassana bawana. Ya, samatha bawana ini adalah meditasi ya untuk membuat pikiran kita menjadi tenang, ya. Sedangkan vipassana bawana ini adalah meditasi untuk mengenal sebagaimana apa adanya, ya. Jadi vipassana ini bertujuan agar kita mengenal bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, ya, tidak kekal, duka, ya, tidak memuaskan, dan juga anatta, ya, tanpa isi atau tanpa roh, ya. Ya, jadi dengan melaksanakan vipassana bawah ini ya kita bisa mengurangi dan mengikis kilesa atau kekotoran batin kita, ya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya sangat penting sekali ya bagi kita agar kita ya melaksanakan bawana atau meditasi ini, ya. Karena hanya dengan meditasi inilah ya kita bisa mengikis atau mengurangi kilesa atau kekotoran batin kita. Kemudian yang keempat adalah apacayana, ya, berendah hati dan hormat, ya, kepada mereka yang patut dihormat. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya di dalam Manggala Sutta ya disebutkan ya bahwa menghormat kepada mereka yang patut dihormat adalah suatu berkah utama, ya, seperti yang tadi sudah Bapak Ibu bacakan, ya. Ya, jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apabila kita ingin mendapat berkah, ya, bukan dengan cara jalan meminta atau memohon, ya, kepada suatu makhluk ataupun ya kepada ya yang dianggap ya yang bisa ya memberikan berkah atau ya
meminta kepada keramat, ya. Ya tadi sudah disebutkan, ya, sudah Bapak Ibu bacakan, ya, di dalam Manggala Sutta, ya. Di situ ada 38 berkah, ya. Dari 38 berkah itu, ya, tidak ada satupun, ya, yang menyebut agar kita meminta atau memohon, ya, kepada suatu makhluk ataupun, ya, yang dianggap yang lebih mampu dari kita, ya. Tetapi dari ke-38 berkah itu, ya, harus kita lakukan sendiri, ya, harus, ya. Jadi pada intinya, ya, apabila kita ingin mendapatkan berkah, ya, kita harus banyak berbuat kebajikan, ya. Kemudian, ya, yang kelima adalah Weya Waca, ya. Weya Waca ini adalah tekun dan bersemangat, ya, di dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi apabila kita tekun dan bersemangat, ya, di dalam hal-hal yang patut dilakukan, ya, jadi, ya, seperti melakukan perbuatan baik, ya, ini termasuk Weya Waca, ya. Jadi, ya, apapun, ya, yang misalnya yang patut dilakukan, ya, yang bermanfaat, ya, yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain, ya. Ya, apabila yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain itu jangan dilakukan, ya. Kemudian, ya, yang keenam adalah Patidana, ya, Patidana atau, ya, mengajak orang lain untuk bergembira atas perbuatan baik kita ataupun kita mengadakan pelimpahan jasa kebajikan, ya, kepada para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, seperti tadi disebutkan, ya, di muka, ya, bahwa, ya, Patidana ini, ya, tidak usah harus menunggu, ya, pada bulan-bulan tertentu, ya, seperti, ya, Citgue ataupun Cengbeng, ya. Jadi setiap saat kita berbuat kebajikan, ya, jadi kita bisa melakukan Patidana ini, ya. Yang penting, ya, kita berbuat kebajikan dulu, ya. Dan kemudian, ya, setelah berbuat kebajikan, ya, kita melimpahkan, ya, jasa kebajikan ini, ya, kepada para leluhur, para sanak keluarga yang telah meninggal, dan juga makhluk lain, ya, yang ada hubungan karma dengan kita, ya. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, ya, bagi mereka yang terakhir, ya, di alam menderita, ya, seperti di alam peta, ya, di sana itu, ya, tidak ada, ya, pertanian, ya, tidak ada perdagangan, ya, tidak ada lalu lintas uang, ya. Jadi, ya, makhluk-makhluk di alam peta ini, ya, mereka hanya mengharapkan balas jasa, ya, dari sanak keluarganya yang masih hidup di alam manusia, ya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, banyak sekali, ya, para leluhur dan sanak keluarga kita, ya, yang masih di alam menderita, ya, karena, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita, ya, lahir mati ini bukan hanya ratusan kali atau ribuan kali, ya. Kita lahir mati ini sudah jutaan kali atau mungkin bahkan miliaran kali, ya. Dan dari sekian, ya, banyak kelahiran kita ini, ya, pasti dalam setiap kelahiran, ya, kita mempunyai ayah, mempunyai ibu, ya. Kemudian kita pasti juga, ya, mempunyai engkong, ma, ya, dan juga saudara-saudara yang lain, ya. Ya, jadi banyak sekali, ya, para leluhur dan sanak keluarga kita ini. Ya, jadi apabila kita setiap kali berbuat kebajikan, ya, maka sangat dianjurkan, ya, setelah berbuat kebajikan, kemudian kita melakukan Patidana atau pelimpahan jasa ini, ya, karena, ya, jadi kita dengan berbuat Patidana atau pelimpahan jasa kebajikan ini, kemudian, ya, kita bisa melakukan kebajikan tambahan lagi, ya. Ya, jadi apabila kita hanya berbuat kebajikan saja, ya, tanpa melakukan Patidana, ya, berarti kebajikan yang kita lakukan, ya, hanya itu saja, ya. Tapi apabila kemudian setelah berbuat kebajikan, ya, kita melakukan Patidana atau pelimpahan jasa, ya, berarti kita berbuat kebajikan yang baru lagi, ya, kita berbuat sarana kebajikan yang baru lagi. Kemudian yang ketujuh adalah Patanuwodana, ya.
turut senang atau bergembira atas keberhasilan orang lain, ya. Jadi turut bermodisa cita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi apabila misalnya kita melihat orang lain berbahagia, senang atau sukses, ya, hendaknya ya kita harus turut bersenang juga, ya, turut bergembira juga, ya. Jangan begitu melihat orang lain sukses, kemudian kita timbul iri hati, ya. Karena apabila kita timbul iri hati, ya pasti kita sudah berbuat hal buruk, ya. Tetapi apabila kita turut senang, turut bergembira, ya, atas kesuksesan orang lain, ya, maka pasti kita sudah kita pasti sudah berbuat kebajikan, turut bermodisa cita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, di dalam pada kata-kata, ya, ada cerita, ya, bagaimana seseorang yang turut bermodisa cita ini, ya dia bisa terlahir kembali di alam bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ada orang berbuat bajik, ya. Ya, kemudian orang tersebut dia melihat orang lain berbuat kebajikan ini, ya, dia turut senang, ya, turut berbahagia. Kemudian setelah meninggal dia terlahir kembali di alam dewa. Kemudian ya Bante Mahamoggallana, ya murid Sang Buddha tuh, dia Bante Mahamoggallana ini dia sering berkelana, ya, ke alam dewa, ya. Bertanya, ya, kenapa, ya, bisa terlahir di alam dewa, ya. Kemudian ya yang terlahir di alam dewa tersebut, ya, dia berkata, ya, bahwa dia begitu melihat orang lain berbuat kebajikan, ya, kemudian dia turut bersenang hati, ya, turut bermodisa cita, ya, dan dia terlahir kembali di alam dewa, ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, untuk berbuat kebajikan ini, ya, tidak usah harus dalam bentuk materi atau dalam bentuk barang, ya. Ya, seperti, ya, bermodisa cita juga, ya, sudah berbuat kebajikan juga. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah Dhamma Sawana, ya, belajar dan mendengarkan Dhamma. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, belajar atau mendengarkan Dhamma ini adalah sangat bermanfaat sekali. Ya, di dalam Anguttara Nikaya, ya, disebutkan, ya, ada 5 manfaat mendengarkan Dhamma. Ya, yang pertama adalah, ya, mendengar apa yang belum didengar, ya, memberikan pengetahuan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, apabila kita belum mendengar, ya, maka dengan mendengarkan Dhamma, ya, maka kita akan memperoleh pengetahuan. Yang kedua adalah apabila sudah mendengar, ya, maka dengan mendengarkannya lagi akan mengerti dengan lebih jelas. Ya, jadi apabila sudah mendengar, ya, kemudian dengan mendengarkannya lagi, ya, akan lebih jelas. Yang ketiga adalah meluruskan keraguan-raguan, ya. Jadi melenyapkan keraguan-raguan. Ya, jadi apabila tadinya kita mempunyai keraguan-raguan, ya, maka dengan mendengarkan Dhamma, ya, maka keraguan-raguan kita akan lenyap, ya, akan timbul keyakinan, ya. Ya, dalam hal ini adalah keyakinan, ya, yang disertai dengan pandangan benar, ya, bukan keyakinan yang salah atau keyakinan yang membuta, ya. Ya, karena apabila kita mempunyai keyakinan yang salah atau keyakinan yang membuta ini, ya, bisa membahayakan kita, ya, bisa membuat kita celaka. Ya, misalnya, ya, keyakinan bahwa, ya, membunuh binatang itu adalah halal, ya. Ya, apabila kita mempunyai keyakinan demikian, ya, maka, ya, bisa membuat kita celaka, ya, bisa membuat kita bahaya, ya. Kemudian manfaat yang keempat adalah meluruskan pandangan salah, ya, menimbulkan pandangan benar, ya. Jadi apabila tadinya kita mempunyai pandangan salah, ya, maka dengan mendengarkan Dhamma, ya, maka pandangan salah kita, ya, akan lenyap, ya, akan timbul pandangan benar. Kemudian yang kelima adalah membuat batin atau pikiran, ya, menjadi tenang dan damai, ya. Ya, itu adalah 5 manfaat mendengarkan Dhamma. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi, ya, apabila ada yang khotbah, ya, siapapun dia, ya, apakah dia biku, apakah dia romo pandita atau siapa saja, ya, maka dengarkanlah, ya, Dhamma.
ya dengan penuh perhatian ya, karena ya mendengarkan dhamma dengan penuh perhatian ini ya sangat bermanfaat sekali. Ya di dalam dhamma pada kata ya ada cerita ya bagaimana ya mendengarkan dhamma dengan penuh manfaat ini sangat bermanfaat sekali. Ya ada seorang pemuda yang bernama Kala ya. Ya Kala ini ya dia adalah putra dari Anathapindika. Ya mungkin Bapak Ibu saudara sekalian tahu ya siapa Anathapindika ini. Ya Anathapindika ini dia adalah seorang hartawan yang sangat kaya ya, yang hidup di zaman Sang Buddha ya, yang menyumbangkan wihara Jetavana di Sawati ya kepada Sangha. Ya Anathapindika ini ya dia percaya kepada Tiratana ya, percaya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah sedangkan Kala ini dia tidak percaya ya kepada Tiratana. Nah kemudian supaya Kala ini dia percaya kepada Tiratana ya, maka Anathapindika menyuruh Kala pergi ke wihara ya untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha ya dengan imbalan ya 100 keping uang emas. Ya karena mengharapkan imbalan 100 keping uang emas ini ya, maka Kala dia pergi bersedia ke wihara untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Kemudian keesokan paginya ya Kala ini dia tidak mau makan pagi ya apabila dia belum mendapatkan 100 keping uang emas. Ya kemudian ya Anathapindika dia memberikan 100 keping uang emas. Nah dari sini ya, Anathapindika tahu ya bahwa Kala ini masih belum percaya kepada Tiratana. Nah kemudian supaya Kala ini dia percaya kepada Tiratana ya, kemudian Anathapindika menyuruh Kala ya pergi ke wihara kembali untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha ya dengan imbalan 1000 keping uang emas. Tetapi dengan syarat ya bahwa ya Kala ya harus bisa menceritakan kembali ya apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Nah karena mengharapkan imbalan 1000 keping uang emas ini ya, maka Kala bersedia pergi ke wihara ya untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Nah Sang Buddha tahu ya bahwa Kala ke wihara ini dia demi 1000 keping uang emas ya. Nah kemudian pada waktu khotbah ya, di tengah-tengah khotbah ya, Sang Buddha dia mengubah topik dhamanya. Nah dengan mengubah topik dhamanya ini ya, Kala ini dia harus mendengarkan dengan penuh perhatian ya, karena ya Kala ini dia harus bisa menceritakan kembali ya apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Nah karena mendengarkan dengan penuh perhatian inilah ya pada saat itu Kala ya dia mencapai kesucian tingkat pertama ya, menjadi seorang Sotapanna. Nah kemudian ya keesokan paginya Anathapindika memberikan 1000 keping uang emas ya kepada Kala. Tetapi saat itu Kala tidak mau menerima ya 1000 keping uang emas. Nah Anathapindika heran ya, kenapa kemarin kok dia minta yang 100 keping uang emas, sedangkan hari ini dikasih 1000 keping uang emas ya tidak mau menerima. Kemudian Anathapindika bertanya kepada Sang Buddha, ya kenapa kemarin dikasih 100 keping uang, dia minta 100 keping uang emas, sedangkan hari ini dikasih 1000 keping uang emas tidak mau menerima. Ya kemudian Sang Buddha berkata, ya oh Anathapindika, ya sekarang ya putramu kala itu dia sudah mencapai kesucian tingkat pertama ya, menjadi seorang Sotapanna. Ya di mana pencapaian Sotapanna ini ya melebihi daripada pencapaian seorang raja ataupun seorang dewa ya. Karena apa? Ya karena apabila seseorang ya menjadi raja atau dewa ya, dia tidak bisa selamanya menjadi raja atau dewa. Ya setelah kematiannya ya bisa saja ya mereka terlahir kembali ya di alam-alam abaya ya, atau di alam-alam menyedihkan ya. Tetapi bagi mereka yang sudah mencapai kesucian Sotapanna ya, maka mereka tidak akan mungkin ya terlahir kembali di alam-alam abaya ya. Mereka pasti akan terlahir di alam manusia atau alam dewa ya. Dan maksimal ya 7 kali kelahiran lagi ya, Sotapanna ini dia akan mencapai kesucian tingkat tertinggi ya, jadi menjadi arahat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi mendengarkan dhamma ini adalah sangat bermanfaat sekali ya, apalagi ya mendengarkannya dengan penuh perhatian ya. Kemudian
Yang kesembilan adalah Dhamma Desana. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, Dhamma Desana ini adalah ya membabarkan dhamma, ya, menyebarkan dhamma. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi dengan menyebarkan dhamma ini, ya, kita membuat ya orang lain ya bisa mengerti dhamma. Ya, di dalam dana ya pembelian ya disebut ya dhamma dana ini adalah dana yang tertinggi ya dari semua dana ya, dana dalam bentuk dhamma. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, apabila misalnya ya Bapak Ibu yang bisa yang bisa untuk bisa menyebarkan dhamma di sana ini, ya alangkah baiknya ya apabila misalnya ada yang bisa ya, karena ya saat ini ya di Indonesia ini ya jumlah biku STI ini ya sekitar 74 ya sekarang ya, sangat sedikit sekali ya, sedangkan wihara yang mau dibina ini sangat banyak ya, bisa ribuan ya. Jadi ya bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa untuk memberikan dhamma ini ya, jadi ya boleh ya, jadi apabila yang bisa ya silakan ya untuk memberikan dhamma di sana ini ya, karena ya memberikan dhamma di sana ini ya sangat besar sekali manfaatnya ya, membuat orang lain ya bisa menjadi ya dia mengerti dhamma ya, dengan mengerti dhamma ya maka berarti ya bisa untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, menambah perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang ke-10 adalah di 7 kama ya, meluruskan pandangan salah ya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, apabila kita mempunyai pandangan-pandangan salah ya, maka kita harus bisa harus meluruskan pandangan salah ini ya. Ya, bagaimana agar kita bisa meluruskan pandangan salah ini? Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya tentunya ya kita harus banyak belajar dhamma ya. Apakah dengan membaca buku atau mendengarkan khotbah ya, mendengarkan ya dari ceramah ya, seperti mengikuti puja bakti ataupun mendengarkan ceramah ya dari kaset atau CD atau VCD ya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya itu adalah ya dasar punya kiriya watu atau 10 perbuatan, 10 dasar atau cara untuk melakukan perbuatan jasa atau kebajikan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya tadi disebutkan ya bahwa apabila kita ingin ya memperoleh kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, ya kekuatan ya tidak bisa kita dapatkan hanya dengan memohon atau meminta ya. Ya kita hanya bisa kita dapatkan ya dengan banyak berbuat kebajikan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Nidikanda Sutta dia disebutkan ya bahwa harta berupa kebajikan ini adalah merupakan harta sejati bagi kita ya. Dan harta ini ya mengabulkan ya segala permintaan para dewa dan manusia ya. Ya, paras yang indah, suara yang merdu ya, perawakan perawakan yang sempurna ya, semuanya diperoleh dengan harta berupa kebajikan ya. Demikian juga ya kelahiran di alam dewa ya, pencapaian nibbana ya, semuanya juga diperoleh dengan harta berupa kebajikan ya. Jadi ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, dimanapun ada kesempatan bagi kita untuk berbuat kebajikan ya, lakukanlah kebajikan ini ya. Karena kebajikan ini adalah ya sangat penting sekali bagi kita ya dalam menempuh kehidupan kita selanjutnya. Ya, tanpa kita banyak berbuat kebajikan ya tentunya ya dalam menempuh kehidupan kita selanjutnya ya kita bisa menderita ya. Tetapi apabila dengan banyak berbuat kebajikan ya, maka dalam menempuh kehidupan selanjutnya ya kita bisa berbahagia. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, semoga kita semua maju dalam dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.